Kemudian yang ketiga terkait dengan langkah demi langkahnya, ya, step by stepnya tadi. Yang ketiga adalah bagaimana kita lihat retracementnya. Retracement itu bahasanya adalah koreksi. Pasar itu selalu ada koreksi. Ketika naik, kemudian dia akan coba melawan. Nah, melawan dari arah utama, arah kecenderungan utama ini namanya koreksi. Nah, biasanya dibatasi sekitar 50%. Ketika dia berada di atas 50%, maka berpotensi dia akan kembali naik. Kalau dia seandainya di situ dia mulai ditolak. Ada kalanya dia naik kemudian koreksi dan tembus lagi sehingga lebih dari retrace-nya 50% lebih. Maka ketika dia lebih dari 50% ini, bahkan kalau di Fibonacci itu sampai 61,8%, ini sudah dianggap bukan retrace lagi tetapi bisa reversal nanti. Kenapa? Karena seller lebih kuat. Buyer tidak mampu menahan laju seller. Kalau kita ibaratkan di bawah itu ada dinding, ada lantai. Lantainya kita lempar. Ketika jatuh, ketika bola ini, ya, kekuatan bola ini lebih kecil dari lantai, maka dia akan terpental. Sebaliknya, ketika bola ini punya kekuatan yang lebih kuat dari lantai, maka lantainya akan jebol atau breakout. Kalau kita melempar ke atas, di sana ada atap. Ketika atapnya lebih kuat atau tekanan ke atas lebih kecil, lebih rendah dari kekuatan atapnya, maka dia akan terpental kembali lagi. Sebaliknya, ketika atapnya ini tidak terlalu kuat, lebih banyak tekanan ke atas, maka ini bisa jebol. Atap itu kalau kita lempar bolanya jauh lebih kuat atau tekanannya lebih kuat sekali, maka atapnya bisa jebol. Sehingga yang kita perhatikan nanti adalah tekanan bagaimana ke bawah, bagaimana ke atas. Candle yang terbentuk itu seperti apa. Nah, ini yang tadi kita analogikan seperti itu. Nah, caranya cukup kita lihat 50% atau dengan Fibonacci. Contoh misalkan begini. Nah, ini sekarang arah kecenderungan utama ke atas. Ini kita bisa tarik dari ujung yang hijau yang bawah ini, yang di sini sampai di atas yang paling tinggi hijaunya di sana. Kemudian kita klik 2 kali di situ, nanti akan muncul garis titik tengahnya. Ini kita bisa tarik untuk retracement atau koreksinya di sana. Sehingga kalau misalkan nanti pasarnya turun, ini sell-nya turun sampai di sini atau di atasnya, kemudian kembali lagi naik, kemudian turun lagi, kemudian makin ke atas, maka bisa saja ini menjadi level psikologi yang di sini. Level psikologi yang terakhirnya, sekaligus ini benturan retrace-nya tidak bisa dilewati. Maka kalau sudah mulai merangkak ke atas, struktur buyer sudah mulai muncul di sana, maka fokus kita ke buy. Apalagi ketika buyer sudah mulai breakout, ini ada kekuatan besar di sana. Nah, di sini ada kekuatan besar untuk menahan laju buyer. Apakah nanti kuat lagi atau tidak? Kalau ternyata ini kuat, tekanan ke atas jauh lebih kuat daripada resistennya, maka akan bisa jebol, akan bisa naik lebih kuat. Nah, gampang-gampangnya begini, kalau saya perlihatkan yang sederhana, yang sudah terjadi dan sederhana. Sederhananya begini. Perhatikan ketika ini turun, ya, ada level psikologi di sini. Dia tidak breakout. Artinya di level psikologi, lantainya ketika kita lempar bola, ternyata kemampuan tekanannya masih kecil, sehingga tidak bisa membentur, tidak bisa menembus lantai yang ada. Akhirnya apa? Terpental ke atas. Di atas ada
namanya level psikologi atau ada atap yang kita gunakan untuk menahan laju buyer. Untuk menahan laju buyer. Ketika laju buyer jauh lebih panjang atau misalkan tidak bisa breakout, maka dia bisa terpental. Ini terpental kembali. Nah, tadi untuk menghitung retrace itu kita ukur dari sini, misalkan ketika ini turun, tiba-tiba marketnya naik, dan bukan retrace lagi, tetapi sudah mengalahkan seller yang ada. Artinya ketika turun ini retrace-nya dilewati, bahkan jauh lebih panjang dari ujung body yang merah ini, sudah dilewati. Tetapi berada di level psikologinya. Meskipun dia kuat, maka tetap hati-hati di level psikologinya. Ya, bagi saya kalau seperti ini, kalau kita ini sudah melewati sudah memakan merahnya. Jadi merah ini kalau kita gabung, ini seperti ini merah. Volumenya kalau kita gabung, bodinya kalau kita gabung akan jadi merah yang besar begini. Akan jadi merah yang besar begini. Sehingga logikanya secara kasat mata merah, kemudian yang terakhir ini anggap saja begini ya, jadi biar kita paham yang kita maksudkan. Ya, anggap saja yang ke depan itu belum ada. Jadi yang ada muncul adalah candle terakhir warna hijau dan memakan habis. Maka fokus kita sebenarnya buy begini. Targetnya nanti di ujung level tingginya ya. Targetnya kalau kita ambil posisi buy di ujung di sini. Coba perhatikan. Oh, ternyata dilewati. Nah, contoh misalnya ketika ini kita ambil posisi buy di sini ya. Ketika ganti candle, hijau sudah terbentuk. Ya, candle hijau sudah terbentuk ini. Kita kasih warna yang nyala. Oke, biar kelihatan 14. Nah, perhatikan ketika candle sudah terbentuk, buyer sudah memakan habis seller, maka kita bisa entry buy kembali dengan target di ujung ekor ini atau di atasnya, ekor yang terdekat. Jadi kalau yang terdekat adalah ini. Ujung ekor sebelumnya yang tadi sempat naik, kemudian ditolak oleh seller. Kenapa kecil sekali? Ya namanya juga kita mengambil potensi yang lebih dekat dan lebih berpotensi, tentu kita bisa mengikuti kondisi yang ada. Jangan terlalu muluk-muluk karena trading itu tidak ada yang tahu pasti arahnya. Ya, jangan seperti kita betul-betul meramalkan ini sampai di ujung sana. Ya bisa saja karena candlestick ini sebenarnya diciptakan untuk membaca potensi dengan time frame yang lebih besar, bukan time frame kecil. Sehingga kalau time frame kecil nanti banyak noise-nya. Ya setidaknya kita mengambil peluang-peluang kecilnya untuk taking profit dulu. Minimal kita dapat sekitar 175. Ini kalau kita sesuai dengan kondisi pasarnya atau sesuai dengan target minimal di emas itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ya, karena kita juga tidak tahu apakah nanti akan naik lagi atau kembali. Ya, ternyata masih naik sebenarnya, masih naik. Nah, di situ kita nanti banyak belajar menguji, menahan, baik menahan minus, menahan plus, tetapi dengan catatan masih dalam batas wajar. Ketika naik ternyata ini masih ada level psikologi, maka potensi masih ada. Sampai di sini masih ada. Tetapi kalau 1 jam, 2 jam belum tentu nanti bisa, bahkan bisa berjam-jam baru dapatnya gitu. Ya, ini adalah retracement. Nah, bagaimana kalau kita menentukan dari Fibonacci? Nah, dari Fibonacci begini. Ya, contohnya kalau dengan menggunakan Fibonacci itu ketika marketnya kuat satu arah kemudian mulai melawan. Nah, ini contoh misalkan
Oke, saya contohkan yang kuat tapi melawan. Nah ini adalah salah satu contoh market yang kuat naik. Marketnya kuat naik. Kemudian ketika sudah mulai turun, maka kita bisa ukur atau kita bisa menggunakan Fibonacci, di mana yang ini adalah terendah kemudian tertingginya di ujung sana. Untuk menguji kalau dia mengarah ke bawah. Jadi Fibonacci ini kita tentukan ketika pasarnya itu mulai melawan. Jadi ini naik, kemudian seller mulai muncul di sana. Ya, seperti ini. Ini kan arahnya naik. Ini arahnya naik. Kemudian seller mulai muncul, mulai melawan dari arah yang besar. Nah, maka namanya Fibonacci itu adalah untuk menguji apakah nanti lajunya lebih kuat atau tidak. Di sini ada 50 dan 61. Kalau saya sendiri biasa menggunakan 50%, cukup 50%. Ketika masih berada di atas maka dia akan berpotensi mantul. Ketika dia sudah mulai breakout panjang, tebal, dan sebelah kiri tidak ada gangguan, tidak ada penolakan-penolakan yang berarti, maka akan semakin kuat turunnya. Perhatikan ini di 50% dia mulai memantul lagi, terus dan seterusnya. Kemudian sebelah kiri pun sama. Nah, kenapa berada di sekitaran ini? Karena ini bersifat koreksi, masih konsolidasi. Di atas juga dibatasi oleh wilayah high, wilayah resisten di sana. Perhatikan. Nah, selagi masih berada di wilayah ini, nanti dia akan naik turun lagi, naik turun sekitaran itu sampai dia breakout salah satu. Di mana breakoutnya? Ya tidak tahu, kita lihat yang terdekat. Kalau kita ingin tahu mana lebih dekat breakoutnya, fahami strukturnya, fahami visual candlenya mau kemana. Kalau ini sudah mulai merangkak mendekati di atas, tentu breakoutnya lebih dekat di atas. Kalau ini merangkaknya lebih banyak di bawah, maka breakout lebih dekat di bawah. Ternyata sebelum breakout di atas ini sudah mulai kelihatan struktur pasar ini, ya, struktur buyer sudah mulai muncul. Perhatikan, naik, kemudian ini turun lagi, kemudian kembali ditolak oleh buyer. Sorry ya, ini di sini, kemudian ini di sini ditolak lagi, kemudian breakout di sini, kemudian naik lagi. Di sini ada level psikologi yang kuat, dia breakout kembali, maka dia naik kembali. Sekali lagi di emas itu ya, di XA khususnya ini dia akan selalu setia dengan support resisten yang kuat di sana. Kalau dia breakout dia akan naik, kalau tidak breakout dia bisa konsolidasi atau reversal.